Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai analisis kebangkrutan PT Bukit Asam Tbk. Perkenalkan, anggota kelompok kami yang pertama, Izani Salsabilah dengan NIM 731141923. Yang kedua adalah Alvina Damayanti dengan NIM 731141924. Yang ketiga adalah Afida Ramadina dengan NIM 731141992 dan yang terakhir adalah Kurnia Amirul dengan NIM 731141999. Profil perusahaan PT Bukit Asam Tbk. PT Bukit Asam Tbk atau PTBA berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1980 tentang penyertaan modal negara Republik Indonesia untuk pendirian perusahaan perseroan atau Persero Tambang Batubara Bukit Asam. Cikal bakal pendirian perusahaan sudah dimulai sejak era kolonial Belanda yang ditandai dengan beroperasinya tambang air laya di Tanjung Enim tahun 1919. Seiring dengan berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda, para karyawan Indonesia kemudian berjuang menuntut perubahan status tambang menjadi pertambangan nasional hingga pada tahun 1950, pemerintah Republik Indonesia kemudian mengesahkan pembentukan Perusahaan Negara Tambang Arang Bukit Asam atau PNTABA yang kemudian berubah status menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Tambang Batubara Bukit Asam. Sesuai dengan program pengembangan ketahanan energi nasional, pada tahun 1993, pemerintah menugaskan perusahaan untuk mengembangkan usaha briket batubara. Pada 23 Desember 2002, perusahaan mencatatkan diri sebagai perusahaan publik di Bursa Efek Indonesia dengan kode PTBA dengan melakukan penawaran umum perdana sebanyak 346.500.000 saham yang terdiri dari 315 juta saham divestasi milik negara Republik Indonesia. Kegiatan utama yang dilakukan oleh PT Bukit Asam Tbk di antara lain 1. Mengusahakan pertambangan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengelolaan, pemurnian, pengangkutan, dan perdagangan bahan-bahan galian, terutama batu bara. 2. Mengusahakan pengelolaan lebih lanjut atas hasil produksi bahan-bahan galian, terutama batu bara di atas. 3. Memperdagangkan hasil produksi sehubungan dengan nomor 1 dan nomor 2 di atas, baik hasil sendiri maupun hasil produksi lain, baik di dalam maupun di luar negeri. 4. Mengusahakan dan atau mengoperasikan terminal, pelabuhan dan atau dermaga untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain. 5. Mengusahakan dan atau mengoperasikan pembangkit listrik tenaga uap atau lainnya baik untuk keperluan sendiri maupun pihak lain. Dan 6. Memberikan jasa-jasa konsultasi dan rekayasa dalam bidang yang ada hubungannya dengan pertambangan batu bara beserta dengan olahannya. Kemudian selanjutnya, pasar yang dilayani oleh perusahaan yaitu untuk kebutuhan domestik, yaitu negara Indonesia, dan kebutuhan ekspor ke negara-negara Asia Pasifik seperti India, Taiwan, Hong Kong, Korea, Thailand, Vietnam, Cina, Malaysia, dan lainnya. Untuk melakukan analisis kebangkrutan dapat dilakukan dengan menggunakan analisis multivariat, dan untuk perusahaan go public dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu ZI sama dengan 1,2 dikali dengan X1 ditambah dengan 1,4 dikali X2 ditambah dengan 3,3 dikali X3 ditambah dengan 0,6 dikali X4 dan ditambah dengan 0,999 dikali dengan X5. Untuk nilai X sendiri dapat diketahui dengan berbagai rumus sebagai berikut. Untuk X1 yaitu aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar dibagi dengan total aktiva. Untuk X2 laba ditahan dibagi dengan total aset. Untuk X3 laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan total aset. X4 nilai pasar saham biasa dan preferensi dibagi dengan nilai buku total hutang. Dan untuk X5 penjualan dibagi dengan total aset. Dan untuk mengetahui posisi keadaan perusahaan sekarang ini dapat diketahui dari indikasi nilai ZI-nya, di mana saat ZI kurang dari 1,81, maka dapat dikatakan perusahaan sedang tidak sehat dan memiliki peluang besar mengalami kebangkrutan di masa mendatang. Dan yang kedua, saat nilai ZI lebih dari 2,99, maka dapat dikatakan perusahaan tersebut sehat dan hanya memiliki peluang kecil untuk mengalami kebangkrutan. Dan indikasi yang ketiga, saat nilai ZI berada di antara 1,81 sampai dengan 2,99, maka perusahaan termasuk dalam gray area, atau dapat dikatakan kondisi perusahaan berada dalam area ambigu atau tidak dapat ditentukan apakah perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan.
Dan berikut ini disajikan data yang diambil dari laporan keuangan PT Bumi Asam Tbk atau PTBA selama 3 tahun terakhir yang datanya dinyatakan dalam jutaan rupiah. Dengan menggunakan data tersebut saat dilakukan analisis multivariate untuk perusahaan go public dengan menggunakan rumus yang sudah diterapkan sebelumnya, maka dapat diketahui nilai ZI pada tahun 2018 adalah 5,75, pada tahun 2019 adalah 4,29, dan untuk tahun 2020 yaitu 4,12. Dapat kita lihat pada grafik Z-score tahun 2018 sampai 2020. Pada tahun 2018, Z-score-nya sebesar 5,75. Pada tahun 2019, Z-score-nya sebesar 4,29 dan pada tahun 2020, Z-score-nya 4,12. Pada analisis, berdasarkan hasil hitungan koefisien Z-score untuk perusahaan pertambangan PT Bukit Asam Tbk, pada bagan dapat diketahui bahwa pada tahun 2018, kondisi keuangan perusahaan tersebut berada dalam kategori perusahaan yang sehat dan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan dengan Z-score sebesar 5,75. Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, kondisi perusahaan mengalami penurunan dengan Z-score-nya sebesar 4,29 dan 4,12. Namun, masih pada kategori perusahaan yang sehat yang termasuk pada indikasi ZI lebih dari 2,99, yang mana dari angka tersebut berarti perusahaan berada pada area yang sehat dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. Berikut ini adalah bukti bahwa perusahaan dalam kondisi sehat dan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Dibuktikan dengan meningkatnya laba pada tahun 2018. Jadi, kesimpulan dari analisis kebangkrutan di atas yaitu PT Bukit Asam Tbk pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan bahwa kinerja perusahaan cukup baik. Dibuktikan dengan nilai ZI di atas 2,99. Pada tahun 2018, perusahaan berada dalam zona aman. Lalu pada tahun 2019 dan 2020, nilai ZI mengalami penurunan tetapi masih di atas 2,99. Artinya, perusahaan masih dalam keadaan yang sehat dan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Walaupun dari kelima indikator mengalami penurunan seperti X2, X3, dan X5 yaitu laba ditahan, laba sebelum bunga dan pajak, serta penjualan, namun hal itu tidak terlalu mempengaruhi kondisi perusahaan. Pada situasi ini, perusahaan harus tetap mengambil langkah untuk mengantisipasi masalah di masa mendatang agar dapat memaksimalkan kinerja keuangannya untuk menghasilkan laba yang maksimal. PT Bukit Asam Tbk dengan Z-score pada tahun 2018 hingga 2020 menunjukkan dalam kategori sehat dan berpeluang kecil mengalami kebangkrutan. Pada kondisi ini, tetap ada kemungkinan kecil perusahaan mengalami kebangkrutan, ada pula yang tidak. Tinggal bagaimana pihak manajemen perusahaan dapat segera mengambil tindakan untuk segera mengantisipasi kemungkinan masalah yang dihadapi. Saran yang digunakan untuk mengantisipasi masalah yang akan mendatang adalah bagi investor tetap harus memperhatikan kondisi keuangan perusahaan secara keseluruhan. Tidak semata-mata mengandalkan indikator-indikator kinerja keuangan dalam analisis pengambilan keputusan untuk membeli saham perusahaan manufaktur di PT Bukit Asam Tbk atau PTBA. Investor harus juga mencermati faktor-faktor lain, misalnya pola pergerakan harga saham PTBA, kondisi makroekonomi atau kurs rupiah, suku bunga, dan inflasi, dan juga bursa saham global. Indikator-indikator keuangan tersebut hanya sebatas bisa menentukan kemungkinan perusahaan akan bangkrut atau sehat, belum mencerminkan kinerja keuangan yang maksimal. Bagi pihak perusahaan, harus memperhatikan besarnya rasio, baik rasio modal kerja, rasio laba ditahan, rasio EBIT, rasio nilai pasar modal, dan rasio penjualan. Dengan memperhatikan besar kecilnya nilai rasio, akan memberi gambaran mengenai keberlangsungan kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang.
Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari kami mengenai analisis kebangkrutan PT Bukit Asam Tbk. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.